Pertanyaannya sampean pernah ke Hong Kong tapi beda data. Iya. Terus beda data. Bentar aku tak ngomong dulu. Biar jelas. Iya. Beda data. Tapi sampean sudah rubah. Belum. Oh, Sama yang dulu. masih sama. Iya. Oke, bisa Mbak. Ke Hong Kong lagi bisa. Disesuaikan sama data yang sampean di Hong Kong dulu itu bisa. Bisa berangkat. Tapi PT-nya pasti minta tambahan karena harus di ID rekomnya itu kan sampean harus sesuai. Nah, nanti PT-nya yang kong kali kong. Begitu ceritanya. Ini paspornya sudah mati sejak 2021. Loh ya nggak apa-apa, ya tergantung sampean. Kalau sampean mau bikin sendiri, yo biayanya di luar dari PT. Tapi kalau PT yang membikinkan, yang disesuaikan dengan KTP Hongkong, ya sampean pastinya dicas. Dicas itu artinya sampean dimintain uang lagi. Dan itu kalau paspor biasa kan 350-an. Kalau e-paspor 550 ya pasti mereka minta ke sampean pasti lebih begitu. Ya nggak ada masalah kalau saya, cuman ya nanti potongannya sampean sama PT sendiri, nggak sama kita, soalnya kita ini kan agent di Hong Kong. Jadi urusannya sampean nanti kan kalau sama kita kan kita cari majikan, kan? Nah nanti potongannya sampean urusannya sama PT sendiri, bisa dipahami? Bisa. Nah, ya karena kalau kita yang penting adalah dapat majikan dulu. Karena kalau sampean sudah dapat majikan kan nggak ada PT yang nggak mau proses. Karena udah jelas itu duit kan, ya nggak? Iya. Duitnya kan pasti kalau PT ya dari sampean, potongan kan kayak gitu tuh. Karena kita nggak bisa melewati PT, kecuali kan sampean misalnya dari Hong Kong terus balik, break kontrak terus balik lah, itu masih bisa. Tapi kalau sampean sudah lama di Indonesia, apalagi nih sampai paspornya mati, nah pastinya sampean potongannya lari ke PT. Tapi setidaknya kalau kami membantu ya kami bantu nyariin majikan supaya deal dulu. Begitu Mbak E. Iya. Ini di PT-nya mana ya Pak? Kalau PT saya gampang, ada dua, ada di Jakarta, ada di Malang. Tapi proses kali ini kan sampean harus kasih data kita dulu, video KSUJK dulu. Kalau cari majikan sama saya loh ya. Karena yang penting di Hong Kong sekarang itu bukan PT-nya Mbak. Yang penting itu majikannya. Ada majikan itu gampang PT. Bisa dipahami nggak? Iya. Bisa. Nah, jadi nggak perlu nanyain PT-PT-nya. Ini sampai orang lama, orang lawas. Hari-hari ini kalau mau kerja di Hong Kong harus ada majikannya dulu, karena yang ngasih duit kan majikan. Yang harus sampean cari itu majikan dulu. Nah, lah perkara PT si agent yang dapetin majikan itu punya link masing-masing. Jadi proses dulu sama sekarang dibalik. Dulu nggak ada sosial media. Jadi orang ke Hong Kong, ke luar negeri itu yang dicari pasti PT. Tapi hari ini tidak. Yang dicari agent untuk spesialisasi Hong Kong sih. Ya, tapi kalau untuk negara-negara lain nyari agent hati-hati. Soalnya calo banyak, tukang tipu. Lah nek kita kan nggak pernah minta duit di awal, kecuali sampean gawe paspor dhewe, itu kan kebutuhannya sampean. Paham nggak maksud saya? Iya paham. Kemarin kan gini, sudah mau proses kan, katanya apa itu yang data yang asli dari Indo kan suruh kirim, tapi bayar dulu itu, bayar 5 juta atau berapa gitu habisnya gitu. Saya nggak berani, takutnya nanti ditipu gitu. Iya bener. Proses itu kalau ke Hong Kong ya proses dulu. Patenono Puyana. Jadi maksud saya itu
anak-anak sekarang itu kalau yang sudah dulu Nanti ketemu Mas Dio ya. yang sudah dulu lama-lama itu masih pikirannya kayak dulu gitu loh, mencari ke PT, datang ke PT, setor data ke PT, dilala datanya blidru. Nah PT ini gak jago pisan, gak pinter juga, njaluke duit gak kira-kira. Nah itu paham gak? Tapi beda kalau konsep sampean itu cari agent dulu, cari majikan dulu. Ketika cari majikan, ya kan. Nah, si agent itu kan punya kerjasama sama PT toh, baru dilemparkan ke PT. Jadi samennya nggak dipermainkan. Nah itu proses hari ini, gak dijalui duit. Terus pokoknya proses nanti biaya potongan. Nah kalau potongan kan ya wis lumrah toh di Hongkong. Iya, iya. Orang dari zaman dahulu sama zaman bahala, selama negara masih buat aturan yang sama kayak gitu ya, kitanya tetap dijadikan komoditas gitu loh. Uangnya masuk ke PT lah, PT-nya bayar lisensinya karo government. Nah, kan dari situ ujung-ujungnya. Makanya kan sampean ndelok sosial media, dilihat di Hong Kong siapa agen-agen yang enak, yang bisa membantu, yang bisa menolong, yang bisa menjadikan sampean yang nggak ada modal di awal tapi bisa berangkat, kan begitu maksudnya. Iya, iya, iya. Nah, soalnya wis entek duite, Mbak. Aku paham. Aku paham Indonesia mumet, golek duit angel. Akhirnya Langganan wis 5 juta itu ya banyak. iya, saya ngerti kok, Mbak. Makanya benar sampean telepon saya itu. Harus cari info, hati-hati. Nah, kalau bisa nanti terus ditonton konten saya sampai nanti ben sampean pinter gak keblondrok. Iya, iya. Nah, kalau Jadi caranya nanti gimana di WA ya? enggak, ya aku ngomong sampean perhatikan baik-baik. Ya, sampean kirim biodata sampean. Ya, nanti kita kirimin formnya. Sampean isi, kemudian sampean foto. Ya, sampean foto. Biasa nggak apa-apa, seluruh badan. Karena nanti majikannya kan pengen ngeliat sampean. Pakaiannya nggak usah yang wow-wow, yang biasa saja. Jadi biar majikan tahu. Nah, terus setelah foto, dua yang satu full di pintu, yang bisa kalau bisa agak terang ya HP-ne piye nek ke studio foto tambah lebih bagus. Tapi nek wis njajal karo HP nanti diterima ora, nanti bojoku yang nyeleksi. Terus kemudian sampean bikin video kayak UJK. Jadi menceritakan dulu di Hongkongnya cukup apa, cukup loyanka, cukup bobo, cukup siu bangyao. Nah, sampean ceritakan. Terus sampean nek bisa masak, masaknya apa, ya ceritakan dikit-dikit. Karena dari kayak interview gitu ya? iya, karena dari Kaisujike itu majikan itu ngelihat sampean. Bahasa Kantonese piye, bahasa Inggrisnya piye, sampean mbok bahasa apa Mandarine piye, pokoknya mereka akan menilai bahasa itu dan usahakan jangan baca. Jadi sampean memang ngerti beneran ngomong. Nah, itu kalau masuk ke majikan wis cepet dapat majikan, tinggal sampeannya nanti pilih-pilih apa enggak. Persoalannya di situ. Kadang-kadang yang menjadikan lama kan teman-teman, aku gak mau jaga ini, aku gak mau jaga itu lah. Tapi nek wis kepepet duit, wis artine ayo wis lah. No. Diterima wae lah. Nah, sebenarnya menurut saya nggak terima wae, tapi karena sampean sudah memilih kita, mempercayai kita, ya masa mungkin kita nggak memperjuangkan. Iya, iya, iya. Ya masa kita juga nggak membantu sampai di sini. Nenek sampean dibantu sama saya misalnya, terus baik, terus ada apa-apa sampean ditolong dan begini, otomatis cerita sampean nang koncone kan wis gawe yo iku ae, gawe wong ganteng sak donya ae. Aku di Kalau gitu aku digatek. sering ya toh. Lah aku digatekno ambek wong iki ngene-ngene, gak koyo sing liya-liyane. Dinjarno gak direken. Nah, ngono lho, Mbak. Maksud enggak? Jadi sampean kan memilih orang-orang yang bisa membantu sampean toh. Di saat sampeannya ada kesulitan lah nek wis dibantu ya kudune piye? Ya kan kayak gitu tuh. Kan hidup itu kan begitu toh, Mbak. Iya, iya.
Kalau misalnya disuruh ini ya ndang cepet, disuruh ini ndang itu, ndang ditandangi, ndang oke. Kalau memang kita mau keinginannya cepet-cepet, itu kan artinya. Nah, saya yakin kok dan saya percaya siapapun yang diarahkan ke saya itu orang-orang yang memang membutuhkan gitu kalau saya. Dan saya pun orang di telepon itu berarti dipercaya gitu loh, Mbak. Nah, untuk bisa dipercaya kan harus membuktikan. Iya. Saya harus membuktikan bagaimana masalahnya sampean kan bisa terbantu. Begitu. Ya, soalnya bojoku sekarang lagi sekolah. Nanti nomornya tak simpen, nanti sampean tak kasih nomornya bojoku WA nah ya karena dia nanti sekolahnya sampai jam itu. Jadi mungkin dia balesnya kalau slow respon ya mohon dimaklumi. Karena masih sekolah, kita kan kepingin pinter terus makanya sekolah. Masih sekolah gitu. Jadi nanti tak kirimin WA-nya sampean ngomong, aku kirim biodatanya gimana, C? Aku kirim fotonya kapan, C? Bagaimana? Nah, sampean bilang, yang tak isi biodataku ada formnya nggak, C? Nah, kayak gitu. Jadi nanti biar di follow up kalau sampean oke, nanti kita lihat juga kesalahan sampean di mana datanya KTP Indonesia sama KTP Hong Kong, paspor itu juga harus sampean kirimkan. Sampean scan bawa ke tukang fotokopi, sampean perhatikan aku ngomong ya nanti langkah-langkahnya. Jadi nanti ketika bojoku jelasin ngasih ini itu sampean langsung gercep gitu loh. Nek anjene sampean butuh kan kayak gitu tuh. Nah, di fotokopi, di scan nanti kita lihat. Nah, terus kita lihat, kita pasarkan dulu ke majikan. Majikan mau ngajak interview, ya standby HP-nya, video call, ngobrol. Kalau majikan cocok, ya majikan pasti ngasih duit kita untuk memproses sampean. Barulah itu proses dimulai. Baru sampean nanti mungkin ABCD bla 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 terus harus datang ke PT, nanti kita taruh di mana, antara di Bekasi apa di Malang. Kalau beli grup biasanya kita rata-rata di Bekasi ya kan. Nah, ke Bekasinya nanti kalau sudah visanya hampir turun. Sampean terus kita suruh berangkat, tapi prosesnya adalah paspor sampean mati. Jadi sampean pasporan dulu. Nanti ada pihak PT yang nelpon sampean ya yo aja. Oke, siap laksanakan. Kalau seandainya sampean nggak bisa bikin sendiri, kalau sampean disuruh sama PT bikin sendiri di daerahnya sampean ya ikuti instruksinya dia. Nah, karena sampean pastinya karena paspor mati pastinya akan ada komunikasi agak sedikit lebih banyak sama PT. Kalau paspornya ready, semuanya ready, biasanya kita langsung berangkatnya itu setelah visanya mendekati turun. Jadi kemungkinan di PT-nya ya paling lama 2 minggu, paling cepat ya sekitar 5 sampai 1 minggu karena harus proses PAP, Mbak. Harus masuk ke kantor Disnaker, sampean harus ujian A, ujian B lah, Belgedes entut goreng bla 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 kayak gitu kan, tahu sendiri toh negara ini kan aturannya macam-macam. Kita itu ya sebenarnya kita kan agent di Hong Kong, otomatis kan kita harus ngikuti aturan Indonesia. Nah, nek sampean ngikuti aturan Indonesia atine dilegakno dhisik. Cek karo urusan ambek kono hae piye sih ngono zaman saiki kan. Maksud? Nah, oke nanti tak kasih nomor WA bojoku, sampean langsung komunikasi dengan dia. Ini apa yang harus saya kirim C gitu atau Miss atau apa, bojoku jenenge Yuli. Jadi nanti sampean aku harus ngirim apa ini, ada draftnya atau bagaimana, mohon petunjuknya. Tadi sudah ngomong sama bojonya, wong ganteng sak donya. Nah, gitu. Oke? Oke, siap. Wes ada lagi yang mau sampean tanyakan? Sudah jelas kan kalau ini. Sampean umur berapa? Prosesnya. Sampean umur berapa? Sekarang, enggak sekarang aja. Sekarang umurnya berapa? Sekarang 33. Oke. Ya, dituakan apa dimudakan? Dituakan. Dituakan berapa tahun? Dituakan 6 tahun kalau enggak 5 tahun ya. Berarti 39. Iya. Ya wis, oke. Nanti tak kirimin nomornya bojoku, sampean langsung WA. Jadi ojo gelo kalau slow respon karena di sekolah aku ngomong dulu sama sampean. Jadi itu nanti apa syaratnya diminta apa sampean
cari sampean lengkapi. Dan mudah-mudahan dapat majikan cepat, ketemu kita segera di Hong Kong. Oke? Iya, oke. Terima kasih ya. Ye, sehat selalu buat sampean. Matur sembah nuwun. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumet teman-teman di Indonesia pengen balik ke Hong Kong lagi, data dituakan, aman, terkendali, semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.